ada bayi lahir terus kan ada masih mereka bilang gitu kan dibaptis gitu. Dibaptis apa namanya? Aku bilang baptis perci enggak sih, aku bilang begitu. Karena aku bilang lagi kan gini, bahkan ada juga yang sering melakukan pertanyaan yang sama seperti yang sekarang ini. Aku bilang itu bukan namanya baptis yang gimana gitu, menurut aku ya itu namanya baptis perci gitu, karena kan diserahkan sama pendeta gitu kan, jadi dia diperci. Kalau yang sesungguhnya baptis itu diselam gitu, yaitu yang di apa namanya dicelup ditenggelamkan gitu, jadi mati bersama Kristus, bangkit itu kayak gitu ya gitu sih. Tapi aku nggak tahu gimana, masih bingung. Saya nggak ngerti SPOK-nya, saya nggak ngerti. Pertanyaanmu tuh apa? Ya itu tadi yang masalah pembaptisan itu, karena teman-teman aku kebanyakan bilang nggak ada kayak namanya baptis diselam gitu, cukup satu kali aja yang pas masih bayi. Memang baptisan itu hanya satu kali, Pak. Makanya anak-anak kalau sudah dibaptis ya dewasa nggak perlu dibaptis lagi. Kalau dia baptisannya nanti udah dewasa, ya itulah baptisannya gitu loh. Tapi kecuali kalau dia murtad, ya dia murtad meninggalkan Tuhan Yesus, kalau dia mau masuk lagi dia harus dibaptis gitu loh ya. Gitu. Oke. Thank you Kak. Oke. Salam. Lanjut ya. Oke. Makan apa cuy? Mau lah. Makan timun. Di Maldives nggak ada timun ya? Nggak ada. Aku ini kemarin dikirimin sama ituku. Di sini nggak ada timun soalnya. Panjang ya. Mau pula aku malam-malam dingin makan. Nggak nyambung. Dingin banget loh, asli dingin. Astaga. Orang nikah dibaptis lagi enggak lah, tapi orang mau nikah harus sudah dibaptis. Halo Yosep. Aku ibu anakku. Woi, apa? Emang agak-agak ya. Dan dari Kalimantan jam 1 harus mendengar suara gua sama Bu Agatha baru bisa melihat ketujuh. Open cam kau, Agatha. Hah? Open cam. Katanya dia harus melihat kamu. Ya, agak lain Bapak. Itu mau bertanya itu nggak boleh ya. Pak, suaranya Pak jangan apa suam kuku gitu Pak. Aku mau bertanya satu Nah itu baru bagus. Apa itu? pertanyaan barangkali bolehkah? Boleh. Kalau gerejanya Ibu Agatha dengan Ibu ini, Ibu siapa ya? Mohon maaf. Ini penistaan ya. Kalau di bawah adalah kau. Enggak aku dengar itu ibu pula dibilang. Dan ganteng aku kau lihat Pak. Aku bilang apa ibu-ibu. Kau kasih Apa dulu ibu-ibu kumis. di kampung mau kayak aku mukanya semua. Kau kasih dulu kumis kayak si Joseph, kau cepat. pakai sorban kau. Ini emang gak ada akhlak katanya. Apa harus aku pakai kacamata 100.000 ini? Mahal kali kacamatamu. Aku yang 30.000 loh. Ini kacamata minus. Ini kacamataku kacamata kuda. Halo Jemalai. Halo, salam, selamat malamnya. Enggak, Pak, selamat pagi lah. Lai. Oh, kirain selamat malam, maaf. Pagi loh, Pak. Ini udah pagi, Pak. Ini udah pukul 2. Belum, masih malam. Di sini udah pukul 2. Gimana sih kamu?
Oh iya ya. Sore, Beda ya. saya bertanya ya, Mbak Kata dengan Mas Elia ya. Iya Pak, silakan. Ah, saya lihat di gereja Katolik yang masalah pengakuan dosa itu, para Romo mereka menyarankan kalau saat untuk mengaku dosa kita harus berduduk di telinganya Romo mereka, terus kita mengaku dosa mereka ke mereka, terus mereka sampai kepada Tuhan. Itu gimana itu? Tolong penjelasan. Apa Ya, itu? Tidak. Iya, silakan. Apa? Agatha, Apa pertanyaannya? tentang pengakuan dosa. Kenapa? Mengaku dosa ke imam, ke Romo ya, itu sama dengan mengaku dosa kepada Allah. Itu. Oh bukan. Mengaku dosa di hadapan imam itu sebagai saksi. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, disaksikan jemaat dan disaksikan imam. Bukan kita mengaku dosa kepada imam sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan, bukan. Karena imam itu bukan wakil Tuhan. Imam itu adalah saksi dari Tuhan. Tapi kalau menurut saya gini Mbak Agatha, misalnya kalau saya mengaku dosa secara langsung kepada Tuhan, tidak harus melalui iman mereka. Ya mana bisa? Bolehkah kamu mengaku tanpa saksi? Sebab hukum Musa mengatakan bahwa suatu perkara akan dianggap sah bila ada 2 saksi, 2 atau 3 saksi. Jadi kalau kamu mengaku dosa kepada Tuhan tetapi tidak ada saksinya, ya kesaksianmu itu tidak benar. Yesus sendiri bilang apa? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang kuutus keluar dan datang dari Bapa juga bersaksi tentang aku. Yesus saja mengatakan kalau dia bersaksi sendiri dia tidak benar, apalagi kau. Oh, kalau mengaku dosa harus di depan saksi. Berarti kita sebagai orang Kristen, saat kalau kita mengaku dosa kita harus melalui Romo mereka. Itu sangat-sangat alkitabiah ya. Memang itu diperintahkan saling mengaku dosa. Ada di Alkitab itu, Yakobus ini. Ya. Jadi Bapak kalau bisa ada kalau Bapak dekat dengan imam, atau kalau Bapak seorang Katolik tuh dengan Romo, dengan pemimpin gereja, atau kalau Bapak Protestan itu minimal Bapak punya Bapak rohani yang Bapak bisa cerita ke dia, akui dosamu ke dia. Jadi ada orang yang tahu. Karena gini, pengakuan dosa kita kepada Allah itu mendatangkan pengampunan. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, saling mengaku dosa kita kepada sesama kita, kayak misalnya aku nih sama si Agatha, aku saling mengaku dosaku sama dia, itu akan mendatangkan pemulihan, kesembuhan gitu loh. Jadi saling tahu gitu. Itu penting. Terus bagus tadi Mbak Agatha bilang Romo itu adalah menjadi saksi. Bagaimana kalau misalnya teman dia, meskipun dia bukan seorang hamba Tuhan atau Romo dan lain sebagainya, tapi karena gini ya Pak, kenapa harus di depan imam? Kan imam yang tertahbis ini dia kan sudah diberi otoritas nih. Kan di dalam Matius 18 ayat 16 dikatakan apa? Kunci kerajaan surga itu diberikan kepada para rasul. Kan apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Jadi imam yang berotoritas saat itu bertindak untuk menjadi saksi bahwa nanti imam itu akan mengatakan seperti ini, sebab sama seperti Nathan sudah mengampuni Daud, ya demikian Allah juga memberikan pengampunan kepada kamu, dosamu sudah diampuni. Nah, saat Romo berkata seperti itu, Romo akan berkata begini juga, dosamu telah diampuni, karena imam ini kan sudah diberikan ini kan, kuasa, otoritas kan, mengikat atau melepaskan gitu kan. Jadi ketika imam itu nanti mengatakan, pergilah dengan damai saudaraku, dosamu sudah diampuni, bukan aku yang mengampunimu tetapi Tuhan Yesus. Jadi Romo atau imam yang tertahbis itu adalah sebagai saksi untuk melepaskan semua dosamu. Saya tiap minggu juga ngaku dosa seperti demikian. Itu jadi disaksikan para jemaat, semua dosa kita itu dikasih tahu kepada imam, dan dikatakan janganlah berbuat
lagi. Itu nanti kata Romo. Romo selalu mengatakan itu. Dosamu sudah diampuni. Bukan aku yang mengampuni, tetapi Tuhan. Tuh. Oke. Karena Yesus itu memang memberi kunci kerajaan surga itu kepada para rasul, dan para rasul menurunkan kepada murid-muridnya lagi sampai kepada imam kita. Oke, baik. Nah, bolehkah saya tanya apa yang kedua, bisa nggak? Silakan Pak. Tolong mohon penjelasan tentang Kejadian 3 ayat 22. Di situ tertulis, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu yang benar, tahu yang jahat dan yang baik. Itu konteksnya. Tuh, jangan dihilangkan dong itu. Kenapa bisa menjadi sama seperti Allah? Sudah tahu yang baik dan benar. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hanya tahu yang baik. Itu maksudnya. Ya, maksudnya gini Mbak Gata, maksudnya gini. Salah satu dari kita berarti Tuhan di situ kan berbicara dengan Tuhan yang lain maksudnya. Salah satu dari kita, bukan itu maksudnya. Kan yang menjadi salah satu dari kita manusia itu. Manusia itu yang sudah menjadi salah satu dari kita. Kita di situ adalah Allah Tritunggal. Ya, Bapa, Firman, dan Roh. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Gata ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, salam. Salam Pak. Halo, selamat malam Kak Gata. Selamat malam David. Salam kenal untuk Mas Elia juga. Saya sering nonton kalian berdua. Nah, saya mau cerita aja sih. Saya punya orang tua. Dulu mama saya itu Muslim. Nah, nikah dengan bapak saya itu sampai 15 tahun tuh nggak diaku anak. Oh, kamu tidak diakui anak? Enggak, maksudnya mama saya itu kebetulan kan kakek saya itu Muslim. Nah, mama saya itu tidak diakui anak sampai 15 tahun. Karena mama saya ikut nikah secara Katolik gitu. Nah, jadi mama saya itu setelah masuk Katolik. Double nggak sih? Halo. Lanjut ya. Halo. Udah Pak. Lanjut Pak. Halo Pak. Loh, kok nggak ada suaranya sih? Halo. Loh, mana Mike? Gak tahu. Mana mereka? Oh, udah turun. Ya udah turun kayaknya. Oh. Baru aku sadar. Loh, Bapak tadi pun jatuh. Tadi jatuh pingsan dia. Naikkanlah yang benar-benar aja lah, naikkanlah. Gitu semua. Kok jadi ngantuk ya? Jadi ikutan aku ngantuk ah. Ngantuk aku dari tadi Nggak semangat penontonnya, ayolah. Kau yang nggak on cam lah kau makanya. Harusnya aku yang posting. Udah menyala pantatku, kau aja lah dulu gantian.
Oh, Ayume. 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 Ke gondang dia. Mana? Nggak ada. Kau lah masukkan. Ya ampun, ya ampun. Kebanyakan kalian yang mau naik ini. Satu-satu, jangan langsung semua. Kau. Silakan, siapa nih? Asyidibah atau Sabrel deh, Sabrel. Halo Sabrel, shalom. Selamat malam. Ya malam Pak, silakan tanya Pak. Coba diterangkan deh tentang Yesus itu Tuhan apa manusia? Yesus itu gelarnya Tuhan, lalu kodratnya ditambahkan manusia. Jadi Yesus apakah manusia? Yes, amin. Apakah dia Tuhan? Yes, amin. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan ketika lahir itu, dia lahir dalam keadaannya sebagai manusia. Dan pada saat yang sama dia disebut Tuhan. Jadi apakah dia Tuhan? Betul. Apakah dia manusia? Betul. Pernah mengaku dia sebagai Tuhan? Oh, Yohanes 13 ayat 13. Karena memang akulah Tuhan. Itu coba di 6.770 kesalahan di kitab kalian umat Kristen. Coba Anda bagaimana menurutnya? Satu aja dulu. Satu aja dulu, buktikan satu aja. Di mana? Apa yang menjadi kesalahan itu? Gini, kalau Anda mengambil penelitian orang, hasilnya Anda berikan kepada kami, lalu Anda menjadikan itu sebagai argumen buat kami mau bertanya, dasar argumen itu apa, sehingga kami dapat membantah. Mana tahu dia pertanyaannya. Yang ke satu, Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus sendiri mengakui dirinya Tuhan, Yohanes 13 ayat 13. Kalau begitu, apakah dia sang penguasa? Di mana dalil Yesus mengatakan bahwa dia bukan Tuhan? Apa katanya tadi? Apakah Yesus Maha Kuasa? Dia Maha Kuasa. Nah itu Wahyu 1 ayat 8. Maha Kuasa. Maha Kuasa. Yohanes 1 ayat 3. Maha Kuasa bisa menciptakan manusia enggak? Ya justru dia memang yang menciptakan manusia. Dia kan firman. Firman itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bukan. Coba kau cari di KBBI pasti ada kata firman. Itu kan bahasa Indonesia. Firman itu yang saya tahu itu apa namanya, dekret itu firman tuh. Firman dekret. Dekret. Gini ya. Kamu kan nanya bahasa apa? Memangnya kamu tahu firman itu bahasa apa? Emang firman itu bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Lalu Arab itu punya agamamu, mimpi kau. Enggak, di dalam Quran juga enggak ada kata firman kok. Iya, makanya di dalam Mana ada di Quran ada kata firman, yang ada kalimatullah. Jadi gini. Benar. Yesus Tuhan. Argumentasi Yesus gini, apakah Pak. sama dengan Isa? Kak gini, kalau modal ngomong saja itu IQ 70 ke bawah itu bisa. Tetapi kalau mau berargumen sama kami akan lakukannya dengan baik kalau argumen Bapak itu utuh. Tadi Anda mengatakan gini, Yesus tuh bukan Tuhan, saya sudah tunjukkan dalilnya, Yohanes 13 ayat 13. Nah sekarang coba tunjukkan dalil kepada saya di mana Yesus mengatakan, bukan, aku bukan Tuhan. Di mana dalilnya? Kalau tidak ada, berarti dalil kami yang menang. Anda kalah di pengadilan. Begini, Yesus sama dalilnya mana? Nabi Isa sama enggak? Dalil yang saya minta mana? Harus sebanding, Pak, apple to apple. Jangan takiah, jangan menipu, ya, gitu. Coba. Mana? Di mana Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tuhan Yesus Yohanes 13 ayat 13, dia mengakui dirinya Tuhan, lalu murid-murid menyembahnya. Apakah Tuhan Yesus mengatakan, jangan sembah aku,
Ketika Thomas menyembahnya, kenapa dia tidak tokok kepala si Thomas itu? Kalau memang dia tidak patut disembah. Kalau dia memang tidak yang harus disembah, kenapa dia tidak menolak penyembahan dari para murid? Ketika dia semua argumen yang Anda katakan itu dibantah sama Joshua Tewu, Mana? sama Jonathan Purnomo. Emang Joshua Tewu itu siapa? Enggak peduli Ya, Pak. pastor lah. Kami berdasarkan Alkitab, Pak. Iya, jadi keimanan Anda itu sebetulnya dibidatkan sama para pendeta-pendeta itu gimana itu Pak? Itu bukan urusanmu. Kamu kan Kau aja dibidatkan Syiah, kami santai aja kok. silakan bidat juga. Kau Sunni atau Wahabi Pak? Begini. Anda Sunni atau Kalau Wahabi? Siapa Yesus- Pak? Kamu mazhab Yesus- dari mana? Tuhan mana? Yesus sama Mazhab Palungan. dari mana? Jangan lari-lari. Duluan mana? Yesus sama Palungan. Apa? Duluan mana? Apa? Saya nanya ya nyantai aja. Ya, apa? Yesus duluan mana sama Palungan? Ya tua mana Allahmu sama ini pohon pisang? Dijawab. Nah iya itu, tanya dulu tua mana Allahmu sama pohon pisang. Karena sebelum Allah diperkenalkan Muhammad, pohon pisang udah banyak ditebang. Allah itu maha kuasa dan laisa kami Ketika dia jadi pohon, lebih tua itu pohon coba tanya ChatGPT, itu dunia gempar sekarang. Enggak ada yang gempar. Kau diusir dari Eropa, itu yang gempar. Gempar ini Berita umat Kristen yang sekarang menggemparkan udah mau bahwa bangkrut. kalian Ini sekarang ini diusir dari Eropa. Itu yang menggemparkan, gitu loh. Itu yang menggemparkan sekarang. coba Anda berani nggak jujur tanya ChatGPT, coba dah tanpa bias. Kalau Itu masalah habis ChatGPT, semua itu Pak, argumen yang Pak, kita ini ngobrol sama manusia bukan sama robot. Kalau kamu robot kan lebih bisa bodoh, diprogram. kalau kamu lebih bodoh dari robot, sia-sia Tuhanmu menciptakan kamu pakai pikiran. Sayang kali dikasih otak kau. Karena kau kalah sama ChatGPT, botol. Keluarkan aja isi otakmu Pak, ganti chip. Kayaknya lebih pinter ChatGPT itu daripada kepalamu. Iya. Udah nanya, maksa lagi. Inilah kelakuan Islam nih, kayak gini nih. Nah, udah nanti dijawab, tersinggung, lapor kok semua. Ya emang nggak beres lah. Ya GWS ya Pak ya, cepet sembuh ya Pak ya otaknya ya, cabut. Ganti Pak kepala otakmu itu jadi chip, karena kayak lebih pintar ya chip itu daripada kepalamu. Nggak ada isi kepala. Mana itu GPT? Ya ampun. Ada 6.000 kesalahan. Apa? Satu pun nggak bisa kau paparkan 6.000. Oh, cerita kau. Cerita kau daripada jajan. Yang sama Iya. Nih akibat kebanyakan ngomong daripada jajan, mending banyak jajan Pak kayak kami Pak. Jadi mereka ini merangkul bidat untuk menjatuhkan yang benar gitu loh. Bidat ya memang biasa ciuman sama bidat. Aduh. Silakan Jaiman. Nanti geruduk atau kok kan aku digeruduk? Digeruduk. Kayaknya yang geruduk kau banteng. Padahal wujudnya manusia ya kan, tapi kok hobinya menggeruduk. Banteng kali Padahal aku pakai baju putih nih, bukan baju merah. Mungkin mereka matanya yang merah, jadi geruduk. Halo Jaiman. Tapi memang ya enggak, kan karena memang merah sih Apa ya merah? itunya. Kan merah lalu seperti mama membungkuk-bungkuk ya. Halo Jaiman. Enggak ada, udah meninggal dia. Thank you Nia. Ya. Lanjut, siapa lagi? Aku kata orang kok tambah ganteng Kak Elia katanya. Memang Malam Kak Elia. Ya, silakan siap Pudan. Ini aku Kristen. Aku sebentar aja Kak Elia sama Kak Agatha. Maksudnya gini Kak, kalau kayak tadi itu daripada kita berdilihat, memang kita punya kemampuan dalam arti menjelaskan, daripada kita ribut, daripada kita terpancing kayak tadi itu. Dibawalah kau.
Kukiranya kami anak baru lahir, nggak tahu kami mau ngapain. Ya ampun. Kami itu bukan nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Kalau orangnya aja yang stres ya, emosian, lapor, geruduk. Biasanya itu umat-umat setan. Memang ngeri kali kakak kita ini ya. Langsung smackdown yang tidak berkenan ya. Silakan di. Halo Kak Elia, Kak Agatha. Ya silakan. Mau tanya, aku Kristen by the way Kak. Mau tanya, kalau aku kan dari aliran GBI, kalau perbedaannya GBI itu bukan aliran, GBI itu gereja. Oh iya. Iya, tapi Alirannya karismatik. ya Lalu? alirannya karismatik. Kalau perbedaan antara kayak gereja GPIB dan GBI itu apa sih Kak? Aduh, aku kebetulan kurang tahu GPIB itu apa. Jadi berbedanya mungkin GPIB itu Protestan, kalau GBI itu karismatik gitu. Oh, Protestan sama karismatik itu beda ya Kak? Beda. Itu kalau Protestan itu lebih masih tradisional gitu loh, seperti Lutheran, Calvin gitu. Kalau karismatik kan memang karismatik itu kan dari kata Yunani karismata. Dia itu mengedepankan karunia. Makanya gereja karismatik itu identik dengan bahasa roh karena memang mereka mengedepankan karismata tadi. Nah, gitu. Nah, sedangkan gereja-gereja Protestan tuh yang karismata itu enggak ada. Bahasa-bahasa roh, apa segala macam itu enggak ada. Gitu. Oh. Oke Kak, terima kasih. Oke, ya. Lagi di salju itu ya, enak kan di salju. Kalau bahasa kalbu gimana ya? Ya. Kau lagi di salju Elia? Iya, itu lagi winter. Aku udah di kutub utara Alaska. Ada beruang itu ngintip-ngintip deh. Ada nampakmu penguin? Hah? Ada nampakmu penguin? Ada. Penguin terus seperti pakai apa dia penunduk kepala ya. Tadi suka fitnah. Nah, itulah. Itu dia pakai ini nggak? Suka pakai topi nggak penguinnya? Oh ya. Harga topinya pun dikasih tahu berapa. Oh, itu pasti inisialnya Lina Wijaya itu. Halo BG. Halo BG. BG. Nda itu tartuka dan maho itu. BG. Kok nggak ada BG ini? Bobok lah bobok ya. Kalau udah malam. Udahlah lanjutlah apa? Kata yang lain. Ini karena Kok lemah sekali kau? Kenapa? Enggak kurang makan? kurang ini. Udah aku kasih kemarin sama Cempeda. Aku kirim Burak Express ya. Kau kirim aku 10M. Mana lah ini? Ayo lo. Ini mutar-mutar semua ya. Semua ya. Mana? Halo, hayo lo. Halo Kak, Ya halo. aku mau nanya nih Kak, kan BTW aku Kristen, aku mau nanya sih tentang, kebetulan tadi lagi ngebahas tentang karismatik dan Protestan kan. Ini bukan ngebandingin sih, aku hanya nanya aja. Kalau menurut Kakak, kan di Injil sendiri kita ada ngebahas tentang bahwa kalau misalnya bahasa roh itu akan digunakan jika si
pengguna dan yang bakalan mendengarkan itu saling mengerti gitu kan. Kalau misalnya itu pun butuh yang namanya translator kayak gitu. Cuman kalau misalnya ini Bukan translator, tetapi penafsir, beda itu. oh ya, oke. Penafsir. Nah, kalau misalnya kalau yang kita ketahui sendiri kan biasanya di gereja-gereja karismatik itu ada penggunaan bahasa roh yang dimana biasanya jemaat sebenarnya nggak paham apa maksud dari bahasa roh itu tersendiri gitu. Menurut kakak-kakak gimana ya? Nah, itu justru yang Makasih. harus diperbaiki. Ya, karena 1 Korintus 14 ayat 13, kalau kita berbahasa kan Rasul Paulus berkata, kalau seseorang berbahasa roh, biarlah ia juga berdoa agar kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Rasul Paulus juga menasihati jemaat agar ketika bahasa roh itu dipergunakan dalam jemaat, agar itu bergantian dan ada yang menafsirkannya. Karena tujuan bahasa roh itu adalah untuk menginjili dengan membangun jemaat. Misalnya begini, jadi kan Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus yang datang ke dunia, penolong itu yang akan datang itu, dia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi dia akan bersaksi tentang aku. Nah, Roh Kudus ini ketika mau menyatakan Tuhan Yesus, Roh Kudus ketika mau bersaksi tentang Yesus, dia menggunakan manusia. Dan ketika mau menggunakan manusia, dia memberi karunia-karunia. Makanya ada orang menginjili dengan karunia mengajar seperti kita. Ada orang menginjili dengan karunia bernubuat. Ada orang menginjili dengan karunia berbahasa roh. Ada orang menginjili dengan karunia lain-lain. Kalau bahasa rohnya tidak dimengerti dan tidak ditafsirkan, siapakah yang akan diinjili dari hal yang tidak dimengerti? Begitu. Jadi tujuan apakah bahasa roh itu ada? Bahasa roh itu ada, tapi tentang bagaimana kita menggunakannya itu yang penting. Agar apa? Yang pertama itu tidak menjadi batu sandungan, yang kedua tidak menjadi kesia-siaan. Gitu loh. Ya. Oh oke Kak, berarti Kak kalau misalnya yang kayak di gereja, aku dulu pernah kan, temen aku nih cerita, teman kuliah aku sih, dia cerita dulu tuh dia tuh pernah nyoba-nyoba masuk gereja GBI kan awalnya. Terus dia tuh dipaksa nih buat harus belajar bahasa roh, karena kalau misalnya nggak bisa bahasa roh berarti dia tuh belum suci kayak gitu. Berarti itu salah dong berarti kan Kak ya? Nah, bahasa roh itu kan karunia. Nggak ada orang yang suci selain Yesus. Justru karena kita nggak suci lah, justru karena nggak ada orang yang suci, makanya Tuhan Yesus tuh datang. Jadi bahasa roh itu nggak bisa dipelajari, ya. Dan bahasa roh itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa Tuhan mau memberikannya. Nggak bisa itu dipaksa atau dipelajari harus mencapai tahap ini nggak ada. Itu karunia kok. Prinsip karunia itu kan Tuhan tidak wajib memberi, tapi Dia mau memberi. Namanya karunia. Gitu loh. Dan setiap orang punya karunianya masing-masing, seperti kata Agatha tadi. Kita semua tuh punya talenta. Tapi kita bisa menemukan talenta kita atau tidak. Ada talentanya mengajar, ada talentanya bernubuat, ada talentanya mengayomi, banyak talenta itu. Jadi melayani Tuhan itu nggak harus seperti yang kami lakukan ini. Banyak yang bisa Anda lakukan untuk melayani Tuhan. Gitu loh. Dan kalau ada orang bilang, kalau kamu tak berbahasa roh, belum rohani. Itu bohong itu. Rasul mana di Alkitab yang teriak-teriak bahasa roh? Itu nggak ada. Tetapi adakah yang rasul yang berbahasa roh? Pasti ada. Tapi itu tidak menjadi standar bahwa orang itu ada Roh Kudus atau enggak. Kita tahu orang itu ada Roh Kudus atau enggak, itu bukan dari dia berbahasa roh atau tidak, tetapi tergantung dari bagaimana buah hidupnya. Makanya Tuhan Yesus berkata, dari buahnya kamu mengenal mereka, karena Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, dan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa, dan Roh Kudus itu meneguhkan kita di dalam Kristus. Itu tuh makanya dikatakan roh penolong. Dia menolong kita. Selain menolong, dia juga disebut roh penghibur, parakletos yang lain. Begitu, ya. Oke Kak, makasih banyak Kak Agatha dan Kak Elia, makasih. Nah, terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Oke. Ayo
turun dia. Oh, kau tidur kah? Udah tidur dia. Kayak mana ini penyelenggara acara, pemilik hajatan tapi tidur? Tak jelas ini si Agatha of Palermo ini ya. Udah jam berapa ada emang di sana ya? Oh, iya, udah pagi di sana. Ngantuk kali kayaknya dia tuh. Kok jadi aku yang ambil alih? Silakan Revi, selamat malam. Shalom Kak Agatha. Tuh, Agatha. Agatha. Apa apa gerak merdu suaraku jadi tidur dia? Malam Kak Alia. Ya, selamat malam. Silakan. Ini saya mau bertanya Kak. Ini saya dengar khotbah-khotbah para pendeta-pendeta Pentakosta. Apakah kutuk keturunan itu ada? Dan apakah itu bisa dihapus? Kutuk itu enggak ada, tapi dampak itu ada. Oh iya. Gitu loh. Kutuk itu enggak ada. Karena kutuk itu sudah selesai di dalam salib, Galatia 3 ayat 13. Tapi dampak keberdosan itu misalnya begini Bu, Ibu korupsi. Nah, karena dosa Ibu itu anak-anak Ibu jadi kena hujat, jadi diejek, terus kehilangan banyak hal. Itu dampak, bukan kutuk. Gitu, ya. Jadi itu ya Kak Agatha. kutuk itu sudah dikalahkan oleh Tuhan di kayu salib. Jadi masalahnya Kak Agatha, dulu tuh orang-orang tua dulu tuh, ini kan saya kan orang Ambon Kak Agatha. Nah di farm saya itu kalau satu marga itu tidak boleh ada hubungan atau nikah atau bagaimana karena akan kena kutuk turunan. Nah itu yang itu tradisi ya, bukan agama ya. Itu tradisi. Gitu. Itu nggak ada, itu nggak ada. Betul nggak ada ya Kak Agatha ya, Kak Elia ya. Ya. Agatanya udah tidur. Oh ya Agatha. Karena Agatha itu Elia ganteng banget malam ini. Oh ya, memang saya ganteng Bu, karena saya laki-laki yang pertama, yang kedua saya miliknya Tuhan Yesus. Kalau saya laki-laki terus saya miliknya batu, ya nggak bisa, nggak ganteng saya. Gimana batu ganteng? Sip Kak Agatha, Tuhan Yesus memberkati ya Kak Elia ya. Iya. God bless ya. Shalom. Shalom. Gitu kan. Kalau saya milik batu, gimana saya ganteng? Saya milik Tuhan, ya ganteng lah saya. Kok banyak hal yang mau naik ini? Silakan Agus. Halo Agus. Salam. Ya salam, silakan. Di sini Kak, yang menjadi pertanyaan saya. Apa itu? Karena ini sering juga saya dengar dengan pertanyaan-pertanyaan orang sampaikan kepada saya. Nah, sekarang juga saya orang Kristen. Nah, ketika Tuhan Yesus kan masih dengan usia muda, nah dari 12 tahun sampai yang ke 30 tahun baru dia muncul lagi kan. Ya. Nah, pada saat di usia itu dia kemana aja gitu? Dia nggak kemana-mana Pak. Dia tetap besar sebagai tukang kayu di bawah asuhan Bunda Maria dan juga Santo Yosef. Dia nggak kemana-mana. Makanya dia disebut rabi karena dia memang hidup di lingkungan orang Yahudi. Dia nggak mungkin disebut rabi kalau dia keluyuran kemana-mana. Gitu. Dia tetap di situ, dia nggak kemana-mana. Makanya Galatia 4 ayat 4 dikatakan ia takluk kepada hukum Taurat. Di dalam peraturan Taurat usia 30 tahun baru boleh mengajar. Sebelum usia 30 tahun dia harus tunduk mengikuti semua hukum Taurat itu.
makanya setelah usia 30 tahun Tuhan Yesus telah melalui semua hukum Taurat itu, maka usia 30 tahun dia baru mulai mengajar, dan pengajarannya itu dimulai dengan baptisan Yohanes gitu. Jadi dia nggak kemana-mana, dia ada di sana gitu. Karena dia nggak mungkin disebut rabi kalau dia berkeliaran, dia tetap ada di sana gitu ya. Oke, terima kasih buat jawaban yang luar biasa. Ada lagi yang mau kamu tanya? Ada sih sebenarnya. Nah, ini juga yang sering menjadi pertanyaan dari teman-teman saya. Nah, kenapa ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Sebenarnya kan kebanyakan orang bilang bahwasannya Yesus bangkit pada hari yang ketiga, yang dikatakan pada saat ini kita ibadahnya itu di hari Minggu, di hari Sabat. Kalau kita secara telusuri bahwasannya itu di hari Sabtu. Nah, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan buat Kenapa orang. hari Sabtu? Apa yang hari Sabtu, Pak? Sebenarnya dia kan bangkit di hari sebenarnya kalau bangkit kan di hari Sabtu nih, kayak Bukan bangkit hari Sabtu, dia bangkitnya hari Minggu. Kan pagi-pagi benar. Siapa bilang dia bangkit hari Sabtu? nah, kenapa di kayak Advent, nah mereka ibadah itu di hari Sabat, itu mereka hari Sabtu. Nah, Karena mereka mengikuti sahabatnya Yahudi. Mereka tidak mengikuti rasul-rasul. Oh. Kenapa orang Kristen? Kenapa kita beribadah hari Minggu? Yang pertama, hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ketiga. Jadi Tuhan Yesus itu mati kan hari Jumat. Nah, mulai dari Kamis kan orang Yahudi itu ngitung waktu itu bukan dari jam 00, Pak, tapi dari jam sore, 6 sore. Nah, jadi Kamis sore ke Jumat itu satu hari, Jumat sore ke Sabtu pagi itu satu hari, Sabtunya lagi ke Minggu pagi itu satu hari. Jadi pas 3 hari. 3 gitu loh. Nah, makanya dia bangkit di hari Minggu. Jadi bukan oh kalau dihitung kan cuma 2 hari, bukan 3 hari. Karena mengukurnya itu dari jam 6-nya, bukan dari 00-nya. Nah, gitu. Itu cara perhitungan orang Yahudi. Nah, kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Yang pertama, Tuhan Yesus bangkit hari Minggu. Yang kedua, rasul-rasul memecah-mecahkan roti pada hari Minggu. Yang ketiga, hari Pentakosta itu hari Minggu. Hari Pentakosta itu hari Minggu. 7 kali 7 berapa? Pentakosta itu kan hari ke-50. 7 kali 7 berapa? 49. Berarti sisa 1. Hari pertama itu hari apa? Hari Minggu. iya. Jadi Roh Kudus itu turun menyatakan bahwa Kristus adalah Allah, bahwa Kristus adalah Sang Injil itu hari Minggu. Makanya para rasul itu beribadah pada hari Minggu. Makanya dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 Rasul Paulus berkata, janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga, mengenai makanan minuman, hari raya, hari Sabat, bulan baru, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Gitu. Ya makanya kemarin kan saya juga sempat nggak berdebat gitu sih. Ya, saya juga saat ini masuk kira kuliah hamba Tuhan juga gitu kan. Nah, ada sesuatu juga yang menjadi perdebatan. Inilah tadi salah satunya kan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada teman saya juga yang beda aliran dengan kita. Nah, kalau saya juga kan saya ibadah juga hari Minggu, saya karismatik, nah, gitu, saya GTDI. Nah, yang menjadi perdebatan kami kemarin sama teman saya ini karena dia aliran ibadah hari Sabtu lah gitu, ibadah hari Sabtu. Advent itu Advent. Iya. Itu yang menjadi perdebatan buat kami kemarin. Saya juga memberi penjelasan sesuai apa yang saya tahu, kayak yang mungkin sinkron dengan kakak tadi, tapi kebawasannya katanya
Sedangkan kalau hitungan Yahudi kan pada saat itu kalau petang ke petang dia gitu kan. Nah itu menjadi perdebatan kami kemarin. Itu memang perhitungan Yahudi. Anda boleh cek di dalam data sejarah. Itu cara Yahudi menghitung kalender. Itu bukan caranya kita. Kalender Ibrani itu menghitungnya begitu, Pak. Itu bukan tipu-tipu. Anda boleh pelajari, Anda boleh cek sendiri. Itu bukan karangan saya. Iya. Gitu. Itu ya. Oke. Ya, kita lanjut ke yang lain ya, Pak ya. Oke. Oke, God bless. Oh ya, Agatha. Kok tidur dia nih ya? Kok enggak ini nih ya? Astaga Tuhan. Kenapa kau? Tidur kau. Enak kali kayaknya mimpimu. Aturlah. Aturlah. Aku juga perlu tidur lah ini. Oh ya, kita Satu lagi, sabar ya. naikkan. Satu lagi lah ya. Ini siapa yang beruntung lah ya. Dalam nama Yesus. Oh, ini cantik kali ya. Ya, silakan Gita. Halo Gita. Halo Gita. Kok nggak bisa Gita ini? Gita. Halo. Kok nggak naik dia? Kurang beruntung ya kita ya. Mungkin Tuhan memperkenankan di waktu-waktu yang lain. Yang cantik lalu aku naikkan ya. Tak ada. Udahlah yang paling atas aja lah. Eko itu siapa Eko? Halo Olano. Jangan ngopi Olano. Kalau mau ngopi di Starbucks ya. Jangan di sini. Halo? Halo? Kok pada gak jelas sih? Gak di roomku, gak di sini. Kita carilah dulu ya. Ini bukan diskriminasi ya teman-teman ya. Tapi sebagai penutup. Karena si Agatha ini cantik, kita naik ke ini cantik ya. Ibu ini pasti cantik. Silakan Bu Adrian. Halo Ibu Adrian. Selamat malam dari Eropa. Halo? Tidak ada juga ya. Ya Tuhan. Kenapa ya begitu ya? Kalian udah malam pula ya, udah tidur. Eko Sandi tuh nggak ada yang request mau naik. Nggak menemukan nama Eko. Silakan Daniel. Kamu penutup ya, penutup perjanjian. Halo? Ini pun nggak jelas. Naik ke atas itu harus sudah ready bertanya. Jangan setelah naik ke atas tanya. Gimana ya kau? Kurang cerdas ya. Silakan Junidia. Halo Junidia. Enggak ada juga dia di sini. Halo Junidia. Apakah Anda ada? Halo? Junidia juga tidak hadir di dunia ini.
kalau mencari satu orang terakhir itu susah, apa kalian sengaja mau ini mempermainkan kami? Kami dipermainkan tidak apa-apa, tapi terkutuklah dia yang mempermainkan Allah. Oke, bolehlah ya. Kalau kedinginan AC-nya itu bukan AC, itu pajangan doang, biar agak keren ada AC-nya gitu. Silakan labo maho ale itu. Halo Kak Elia. Ya silakan. Dengar nggak? Halo, ada. Oke, Mau Kak. tanya apa Pak? Aduh, puji Tuhan naik juga. Ini Kak, mau nanya. Emang background saya sih waktu lagi masa kecil agak kelam ya, dimana bapak dan ibu saya memang menikah dua agama ya, sehingga bapak yang mengalah dan ikut mama jadi Islam seperti itu Kak. Saya puji Tuhan, saya ketika udah umur setelah lulus sekolah ya sudah bekerja, saya percaya Tuhan Yesus gitu Kak. Dan notabene orang tua saya bapak yang jadi mualaf, sekarang kadang-kadang juga jadi Kristen, kadang-kadang juga jadi Islam. Itu memang jadi kayak bunglon ya, ganti-ganti ya. Ya itulah makanya dibilang agak kelam dan agak lucunya gitu Kak, nggak punya prinsip. Nah ini pertanyaanku Kak, maaf ya agak panjang Kak. Apa hukumnya untuk orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak dalam hukum Tuhan? Dan baiknya sebagai anak harus melakukan sikap seperti apa Kak? Seperti itu Kak Elia. Bentar aku buka ayatnya. Kolose 3 ayat 21. Kok lama kali ya? Kabar Pak? Internet ini kadang nggak bersahabat. Nah, dikatakan dalam Kolose 3 ini tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menasihati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi sebenarnya hubungan dalam anggota keluarga itu harus menerapkan prinsip yang namanya kasih. Kasih itulah yang mempersatukan semua orang di dalam Kristus. Ya. Jadi bagaimana pandangan tentang orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya? Perlu diketahui begini, anak itu ada karena orang tua yang ingin punya anak. Anak itu tidak pernah meminta dia ada di dunia ini. Jadi orang tua pun harus sadar bahwa bagaimanapun anak yang dia lahirkan itu adalah oleh karena keinginan mereka dan kesepakatan mereka bersama. Jadi harus dibimbing dengan benar dan dibawa kepada Tuhan. Kalau anak itu diminta kepada Allah, maka anak itu juga harus diserahkan kepada Allah dan tentu harus dituntun kepada Allah. Nah, anak-anak pun yang sudah mengerti tentang hal itu, kalau dia sudah mengerti mengapa ia ada di dunia ini, oleh karena kasih orang tuanya, buah cinta dari orang tuanya, maka ia pun harus mengasihi orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya itu tidak bertanggung jawab kepada anaknya, maka hendaklah orang tuanya mengasihi anak-anak, biarlah anaknya itu mengasihi orang tuanya. Mengasihinya di dalam apa? Di dalam teguran dan hajaran. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar dan kutegur. Ya, jadi orang tua dan anak itu bukan seperti tuan dan hamba lagi. Orang tua dan anak itu adalah seperti keluarga, yang karena memang keluarga. Dan yang menjembatani hubungan antara orang tua, bapak, ibu, anak itu adalah kasih. Kalau tidak ada kasih, semuanya akan timpang. Kenapa orang tua tidak bertanggung jawab? Apa yang membuat orang tua tidak bertanggung jawab? Itu perlu diselidiki. Apakah ada yang salah pada anak? Anak pun harus introspeksi diri, orang tua pun harus memiliki kesadaran. Makanya kesadaran dan pengakuan itu mendatangkan kerendahan hati.
Kalau orang tuanya sadar dan mengakui bahwa dia tidak bertanggung jawab sama anaknya, maka dia harus memperbaiki dirinya. Kalau anaknya sadar dan mengakui bahwa dia tidak baik, tidak berlaku baik sehingga orang tuanya tidak bertanggung jawab, maka dia pun harus memperbaiki dirinya. Nah, semuanya itu terjadi kalau ada kasih di dalam diri setiap dari mereka. Dan untuk mendapatkan kasih itu, dia harus menjaga hatinya. Karena dalam Amsal 4 ayat 23, dari hati itulah hidup kita terpancar. Jadi kalau orang tua tidak bertanggung jawab kepada anaknya, berarti ada yang salah dengan orang tua atau ada yang salah dengan anak itu. Dan itu yang perlu dikomunikasikan. Kunci dari semua masalah itu komunikasi, Pak. Di bisnis pun begitu. Ada masalah dalam bisnis, para pemangku jabatan itu meeting untuk komunikasi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Pengacara pun kalau mendampingi klien, pengacara itu akan bilang, kamu harus jujur dengan benar bagaimana apa yang kamu lakukan agar kita mengerti langkah yang bisa kita lakukan, gitu kan? Jadi kuncinya itu semua komunikasi. Gitu. Jadi, tapi kalau orang tuanya memang kita udah baik, tapi orang tuanya tetap nggak bertanggung jawab, tetap memperlakukan kita dengan tidak baik, ya kamu doakan dia saja begitu. Karena saya pun mengalami hal yang seperti itu, gitu loh. Anak itu nggak